Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Podcast Day, podcast sambil ngeste, dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Day, podcast sambil ngeste. Karena ini sudah memasuki bulan September, bulan depan bulan Oktober. Kita tahu semuanya kalau bulan Oktober itu kita merayakan apa? Merayakan apa yuk? Nah, di bulan Oktober itu kita merayakan Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi tidak hanya Sumpah Pemuda, kita juga merayakan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kita nggak hanya merayakan Sumpah Pemuda, tapi juga lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ngomong-ngomong tentang lahir lagu kebangsaan Indonesia Raya, pasti teman-teman ingat satu film yang kira-kira rilis pada tahun 2017, sekitar bulan November tahun 2017, yaitu film Wage, yang menceritakan tentang Wage Supratman, maestro pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sini sudah bersama kami, Mas Rendra Bagus Pamungkas. Yeay. Buat yang belum tahu, Mas Rendra ini aktor yang alhamdulillah waktu itu bisa kerjasama dengan kami untuk memerankan Bapak Wage. Ya. Sudah 6 tahun ya Mas? Iya. Saya sebenarnya alhamdulillah banget. Kenapa itu Mas? Ya, itu apa ya, kalau kita nostalgia gitu kan, peristiwanya itu ya serba unpredictable gitu lah. Serba unpredictable, serba spontan, ya. Serba ajaib kalau menurut kami juga ya. Iya, sangat ajaib. Tapi Mas sudah berapa tahun sih sebelumnya jadi aktor? Kalau terjun di film komersil itu layar lebar ya maksudnya? Ya. Itu 2015 sudah mulai terjun, dan itu juga langsung dapat biopik. Ya, langsung dapat biopik. Jadi apa namanya? Tokoh namanya Darsono, itu SI Kiri. Jadi langsung dapat Cokroaminoto. Oh iya. Host Cokroaminoto, guru bangsa itu. Saya rombongannya SI Kiri. Terus setelah itu baru dapat yang Bapak Wage. Berarti biopik kedua. Biopik kedua, dan itu jaraknya dari yang ini supporting talent langsung tiba-tiba naik. Jadi pemeran utama, main karakter. Ya kaget, bingung, penyesuaian, tapi banyak keajaiban sih. Iya. Tapi saya yakin jenengan juga sudah sering sekali menceritakan misalnya bagaimana sih rasanya bermain Wage. Sering banget, sangat-sangat sering. Tapi sekarang yang mungkin bisa saya tanyakan pertama kali ya, itu setelah 6 tahun nih. Setelah 6 tahun, jenengan gimana mengingatnya? Karena kalau bagi kami sih, masih banyak sekali yang cari film Wage ini. Masih banyak yang nyari dan masih banyak yang rindu. Betul. Kemarin itu saya dapat pesan dari salah seorang guru di Bandung. Beliau menceritakan bahwa saya tuh waktu nonton film Wage di bioskop waktu itu tuh sampai sekarang masih teringat. Nah, dan dia pengen nonton lagi. Tapi sayangnya sekarang sudah nggak ada di bioskop. Gitu. Sepertinya sampai sekarang juga jenengan masih dikenal dengan Pak Wage ya. Iya, kemana-mana itu panggilannya Pak Wage. Mas Wage. Tapi menarik ya, maksudnya lama-lama jadi akrab gitu. Yang tadinya berjarak jadi lama-lama itu kayak menjadi bagian yang apa? Ya bagian yang integral dalam kehidupan saya, terutama di bidang seni acting secara profesional maupun di keseharian gitu. Ya efeknya banyak banget dan kita juga sering ngobrol di
di sebalik layar Iya, di balik layar. sampai hari ini itu rasanya masih gimana ya, masih kuat banget lah, masih kuat banget. Dan kalau kita tarik ke belakang ya, kita ngomongin tentang lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya ini, saya dulu ingat dengan pernah cerita juga bahwa rasanya itu apa ya, beyond sakral mungkin ya, kalau dibilang sakral itu mungkin terlalu kurang justice gitu. Iya. Saya waktu itu nggak ada di sana sih, waktu dengan ambil take adegan memainkan lagu kebangsaan itu. Saya masih ingat part-partnya gitu. Maksudnya kalau sampai sekarang itu buat saya ya, maksudnya produksinya ST, maksudnya secara keproduksian dari rumah produksi Saya Tentrem Untuk Indonesia Raya itu, sampai podcast hari ini saya masih deg-degan. Maksudnya berbeda banget sama podcast yang dilakukan di tempat lain. Beda banget, artinya ada sesuatu yang sifatnya itu kayak gelombang energi yang berbeda lah gitu. Nah, jadi rada bingung. Nyantai ya. Nyantai. Sambil ngopi sih lah. Ini ngelaras ya. Karena kita kan juga flashback ya. Iya, waktu itu Mbak Tutun. Itu sebenarnya part yang paling sulit buat saya, karena kan orang itu selalu punya, sebagian besar orang punya mindset bahwa Pak Wage ini seorang maestro musik, khususnya mayornya biola gitu. Beliau juga seperti yang kita tahu, kalau di beberapa referen itu bisa kita cari, beliau salah satu pemain biola dan musik klasik yang sangat bisa dibilang mumpuni gitu. Nah, sehingga ketika saya memainkan ini, saya flashback lagi waktu pertama kali saya datang, yang waktu kita observasi, tim observasi itu ke makamnya beliau di Surabaya. Saya itu dengan sangat polos bilang, Pak, saya Rendra, saya tidak bisa main musik, tapi izinkan saya memerankan Bapak. Itu jadi semacam apa ya, di bawah sadar itu kuat banget. Jadi ketika dapat biola itu rasanya langsung beda. Bedanya itu antara tertekan, nervous mungkin, tertekan, nervous, terus beban tanggung jawab yang gede, macam-macam itu campur baur gitu. Nah, scene waktu di Magelang itu, ngambilnya di Magelang, scene Sumpah Pemuda itu scene yang menurut saya nggak tahu ya, apakah itu efek neurosis atau secara psikologis saya sedang terganggu dalam tanda kutip karena di bawah tekanan itu. Tapi momennya sangat sakral banget. Waktu itu saya masih ingat take itu dilakukan beberapa kali. Tetapi take yang waktu saya mau gesek biola, itu rasanya kayak apa ya, badan tuh ya kayak mes maput gitu loh tuh. Jadi lemes kabeh. Dari kaki sampai kepala itu lemes, terus ini blank. Kayak ada sesuatu yang saya nggak bisa membahasakannya itu. Lalu kemudian saya masih ingat waktu itu, kalau nggak salah Mas Rizky, kalau nggak salah. Iya, Pak Rizky. Nah, Mas Rizky itu bisi saya gitu. Saya kan waktu itu blank gitu, agak blank di depan kamera, terus Bang John langsung bilang, oke, kita break dulu. Bang Azuzan datang mendatangi saya sebagai acting coach-nya, terus beliau langsung bilang, Rendra, ikhlaskan. Terus Bang John juga kurang lebih memberikan motivasi yang sama. Saya keluar di antara kerumunan orang-orang yang ini semuanya kan warga ya, yang datang jauh-jauh banget dari Jember, dari mana-mana itu menurut saya susah untuk dibicarakan ya. Maksudnya sebesar itu cinta mereka untuk satu part yang, dan itu mungkin kayak semesta tuh. Jadi beberapa warga-warga ini ditarik itu dari jarak yang sangat jauh, penempuh perjalanan yang sangat jauh untuk satu scene yang pendek banget, tapi scene itu monumental. Dan scene kunci menurut saya, scene kunci dari film Wage. Seluruh film. Saya masih ingat yang orangnya agak pendek itu, masih apa itu saya lupa saya. Oh iya. Ya, itu. Yang depan sendiri. Dan di depan sendiri. Iya. Wah, Pak Usman ya. Iya mungkin, tapi beliau itu powernya besar banget.
Dan ketika film itu diputer, ini saya agak apa namanya, ini ya apa, agak random. Itu beliau itu kuat banget di sana hadirnya itu. Dan beberapa keluarga-keluarga yang lain itu, warga-warga yang lain yang ada di sana itu kuat memberikan semangatnya itu. Nah, istilah apa ya? Ini tresno yang mau wujud gitu, yang benar-benar ada buktinya gitu. Wujud nyatanya itu begitu dengan kehadiran beliau di sana. Saya nggak bisa bergerak waktu itu. Terus saya break, saya keluar. Di luar itu saya duduk di antara sekian banyak warga yang datang dari tempat jauh itu. Mas Rizky membisiki saya. Terus ngasih saya ST, itu masih ingat saya. Tapi waktu itu masih entah bintang berapa saya nggak tahu ya. Tapi itu unik lah istilahnya. Pokoknya waktu itu sampai sekarang pun saya menganggap bahwa ST itu ini nggak promosi produk ya, tapi ini kesan persona ya. Terus sebenarnya sebelum film Paki udah nge-ST. Udah nge-ST. Saya sebelum film Paki udah nge-ST. Dan panjang ceritanya. Ya, panjang ceritanya. Terus waktu itu dapat, terus beliau cuma begini. Kalau nggak salah ngajak saya untuk coba kamu berdoa, kalau nggak salah ya bahasannya waktu itu. Terus istilahnya apa ya? Sambungkanlah kepada beliau, pada sang mursyid. Masih, wah, merinding, saya masih merinding. Ya, terus akhirnya, dah saya relax kan, saya coba relax, saya ngisep ST dulu gitu. Terus saya masuk, begitu part itu dimulai. Dan itu seluruh konsentrasi saya selama berapa belas hari itu habis di sana. Dem, yes, itu kayak dentuman besar gitu. Terus setelah itu scene-nya selesai kan, langsung pindah scene mau Wage ini mau masuk, jadi mau masuk yang ke masih di ruang tunggu, masih di ruang tunggu itu. Terus saya tuh batin gini tuh. Pak, kalau memang, ya ini isengnya saya sih, kalau memang istilahnya hal yang esoterik itu ada, dan dia melingkupi hal yang konkret ya, hal yang tidak terjamah, dan yang terjamah ini ada bersinggungan, atau Bapak memang benar-benar hadir di sini. Mbok tolong tunjukkan kepada semua orang lah, kasih penanda biar semua orang tahu bahwa ini tuh bukan main-main gitu. Dan itu ada keajaiban. Tiba-tiba itu di dalam ruangan itu ada kupu-kupu. Itu lucu banget. Kupu-kupu. Di dalam ruangan ada kupu-kupu dan menclok di bahu saya. Itu rekamannya, semua orang di sana ngelihat. Bang John, sutradaranya, Bang Azuzan, dan orang-orang yang ngelihat momen itu ngelihat kupu-kupu itu menclok, mungkin durasinya cukup panjang. Lebih dari 5 menit lah, mungkin sekitar 15-an menit. Diem di situ dan bener-bener makpak. Terus aku ngomong, oh cendoro tenan ya. Oh ya oke. Ini penanda ini Pak. Oke, terima kasih Pak, sudah benar-benar ada gitu ya, matur nuwun Gusti gitu. Dan terus hilang ya udah, terus peristiwanya lanjut. Jadi dari momen cuman gesek, tapi kayaknya itu momen paling berat sih kalau di film itu. Dan jadi kayak apa ya, secara pribadi saya itu merasa cukup dipertaruhkan lah, maksudnya koyo seni peranmu itu dipertaruhkan betul di sini. Tapi ini kan beyond dari seni peran itu sebagai praktik gitu, karena mengingat banyak hal lah yang itu yang kurang proper gitu. Monggo Mas. Oh iya, saya kata merah putih sih. Oke. Sebenarnya sampai sekarang pun kami yang nonton kalau lihat sini itu ya masih merinding. Yeah. Tidak peduli berapa kali pun kita menonton adegan tetap merinding. Dan memang karena itu, ya benar, saya juga ingat karena waktu itu ada kumpulan banyak aktor pendukung ya, dari warga-warga sekitar di seluruh Indonesia datang ke situ untuk satu scene. Jadi terasa terasa sedikit tidak nyata, tetapi nyata. Yang mana kalau sekarang saya lihat sih jenengan di mana-mana akhirnya kalau ketemu warga Sidikiyah juga seperti keluarga sendiri sepertinya. Iya. Kok piye ya maksudnya? Saya juga aneh ya, maksudnya merasa jadi gini, sempat suatu ketika itu saya merasa
merasa ini ketoke hubungannya di saya mau ngambil jarak lah gitu, mau ngambil jarak lah dengan semua, kan harus aktor secara profesional kan harus mengambil jarak ya, karena bebannya cukup berat menurut saya. Terus saya putuskan waktu itu mengambil jarak, entah waktu itu TSP yang keberapa gitu saya lupa gitu, saya mengambil jarak, memang sengaja nggak mau masuk ke areal utama gitu, saya nongkrong di luar, diem sendiri gitu, tapi untuk sengaja memang mengambil jarak. Tapi aneh bin ajaib nih soal ST ini salah satunya. Aneh bin ajaib, saya tuh kan sering jalan ya kemana-mana. Jalan itu kalau stok habis, itu kadang-kadang agak angkat tangan karena pesennya agak jauh. Waktu itu kan belum benar-benar belum banyak itu. Nah, salah satunya unik itu, salah satu kejadiannya adalah di Tasikmalaya. Unik banget. Waktu itu Tasikmalaya saya belum tahu kalau ada Mas siapa lupa saya yang di daerah Dadaha belakang itu. Siapa? Mas Jamal. Mas Jamal kalau nggak salah itu asmane. Mas Jamil apa siapa gitu, Jamal atau Jamil itu. Mas Jamil ya. Yang band-bandan itu loh, yang band 10 band. Saya belum waktu itu masih belum kenal beliau gitu. Saya agak rutin itu googling, bahkan terakhir kemarin waktu syuting di Semarang kira-kira 3 bulan yang lalu, saya tetap jalan nyari es itu. Jalan kaki, naik Gojek. Setelah saya masuk toko, ternyata itu warga. Saya sudah tenang banget ketika ada logonya. Saya nunggu 1 jam. Dan alhamdulillah raket, terus kemudian jadi kayak keluarga gitu. Nah yang di Tasikmalaya ini unik. Ada salah satu ajengan kiai itu ngisi gitu. Saya kan habis rokoknya. Habis terus beliau selalu nanya, karena beliau penggemar slang. Mas Indra gimana ini? Terus nanya ST itu. Waktu habis ST-nya saya datang ke sana. ST gimana habis? Habis ya Kang. Terus tiba-tiba beliau tuh gini, jadi semalam saya ngisi pengajian, bisyarahnya itu ST. Dan saya itu bingung loh, kok iso itu ST itu kok ngendi? Terus saya dikasih ST itu enggak. Seiki ini baru satu ya, dan beberapa hal yang lain yang menurut saya aneh-aneh. Keajaiban dari silaturahim, kekeluargaan. Ya, pasca melakoni film Wage itu ya. Pasca melakoni film Wage. Tapi kalau ditarik ke belakang, ya balik cerita tadi, sebenarnya sudah ngeste sebelum Wage ya? Sebelum Wage sudah ngeste, waktu itu susah nyarinya tuh. Susah. Apalagi tahun-tahun itu pasti lebih sulit dari sekarang. Iya, waktu itu kira-kira kurang lebih pokoknya sekitar 2 tahun sebelum film Wage lah. Itu aku kalau nyari ST aja harus jalan ke Solo. Dari Jogja ke Solo itu beli ST. Hanya untuk ngeste tok. Hanya untuk ngeste dan mengenal banyak lah istilahnya masukan dari teman-teman. Terus sampai akhirnya waktu casting film Wage itu saya bawa ST gitu. Terus waktu ngesting saya kaget, kok ono sak slop, iki sopo gitu, ini dari mana? Terus kami ngeste bareng, ceritalah beliau soal ST, nyambung. Wah, nyambung. Tapi yang anehnya, kalau saya sebagai aktor profesional tuh gini, kalau saya percaya bahwa karakter itu akan mencari pemainnya. Jadi karakter itu akan mendatangi istilahnya persona atau manusia yang akan memainkannya. Itu kepercayaan saya dari dulu begitu. Istilahnya si karakter itu yang akan memilih gitu. Karakternya akan memilih sendiri siapa orangnya gitu. Nah, kasusnya juga sama kayak gitu. Itu kalau misalnya saya mau casting terus naskah itu nempel banget, meskipun satu line itu nempel banget. Ini sesuatu nih berarti sesuatu, dan ada kemungkinan dia punya kaitan erat. Nah sih Wage ini kan lucu banget ini. Prosesnya kan tambal sulam, castingnya nggak sekali jadi. Casting udah selesai, udah nggak dikasih obrolan apa-apa, udah pulang aja. Besok lagi dipanggil lagi, di casting lagi, besok lagi panggil casting lagi, terus sampai berulang-ulang. Sampai akhirnya saya bingung, ini piye sih maksudnya ini? Tapi anehnya teks itu tuh kuat banget di kepala saya. Satu line tuh kuat banget. Yang lain tuh? Ya lain waktu sama mbaknya. Itu salah satunya line yang kuat banget. Sama yang dia yang dia scene yang di jendela itu loh. Dia mimpi buruk, bangun terus sama Mbak Yunya. Iya. Di kepala saya kuat. Ya gitulah.
ya memang berarti karakter itu yang akan memilih pemerannya. Iya. Gitu ya. Dan ini sambungan Don, maksudnya kemarin saya diminta untuk jadi pembicara juga di salah satu pondok pesantren. Saya diminta pembicara karena sebelumnya pondok itu punya bahasan tentang lagu Indonesia Raya 3 stanza. Kan unik ya, maksud saya ini unik. Terus tiba-tiba. Tetapi itu ada hubungannya dengan peran pesantren di Wakil atau? Belum, nggak ada. Nggak tahu. Nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba Pak Yainya bilang begini, Rendra tolong gantikan saya ngisi besok. Gantikannya maksudnya gimana? Waktu itu kan kita ketemu ya. Iya. Gantikannya maksudnya gimana? Enggak, ini temanya soal W.R. Supratman, kamu bicara ya? Aduh Pak Yai, saya lupa. Enggak bisa lah, pokoknya kamu bicara aja nanti. Dan ternyata Pak Yainya nggak hadir. Dan benar-benar hanya ada saya dan beberapa orang. Nah, pertanyaan paling unik dari Bu Nyainya itu cuma bilang begini, Mas, kok bisa sampean yang memerankan itu? Wah, dudah-dudah saya akhirnya. Dudah-dudah memori itu gitu. Iya ya, kok bisa saya juga nggak tahu gitu. Iya, saya juga nggak tahu. Karena memang dipikir-pikir prosesnya waktu itu dibilang masuk akal juga enggak gitu. Iya. Nah ini saya percaya sih karena sudah ngalami ya sampai sekarang masih bertaut itu, dan saya alhamdulillah merasa apa ya, istilahnya itu film ini itu dikawal betul-betul sampai hari ini semangatnya. Bahkan filmnya teman-teman yang mau kontak hubungi itu saya bilang saya angkat tangan, saya nggak tahu, silahkan kontak langsung. Oh, iya benar. Dan masih disayangkan ya, kita juga masih belum bisa bergerilya mempertontonkan ini. Semoga lah dalam waktu dekat kita bisa bawa lagi filmnya, karena banyak yang nunggu ternyata. Nggih, betul. Banyak yang nunggu. Padahal waktu itu yang nonton dikit loh di bioskop, hanya berapa puluh ribu orang. Ternyata mengena. Bagi yang menonton itu mengena. Dan sempat juga tetangga depanku itu karena beliau perjalanan pakai maskapai Garuda ya. Dan ada dan ada sutradara yang juga nonton dari perjalanan beliau dari Belanda ke Indonesia, nonton film itu, dan disitulah beliau terus kemudian punya hubungan sama saya dekat gitu. Aku nggak tahu kenapa orang-orang membicarakan itu. Terlepas dari persoalan kualitas film itu kan sangat tentatif ya, masing-masing orang sangat berbeda. Tapi film ini menurut saya secara pribadi sampai hari ini pun itu, terlepas mungkin karena saya memainkan itu, tegangannya atau apa ya, vibrasinya masih kuat banget. Di luar konteks teknis pasti ya? Iya, di luar konteks teknis. Apalagi warga-warga Sidikiyah yang memang sudah diberikan pemahaman soal itu gitu. Dan di luar itu pun kan banyak nih komunitas-komunitas, gerakan-gerakan kebangsaan itu kan banyak macam-macam versi yang notabene mereka dalam tanda kutip mungkin tidak tergabung dalam politik praktis, tetapi mereka memang betul-betul punya kecintaan atas tanah air itu, yang sampai hari ini juga kalau film itu dinaikkan itu semacam kayak disapa kembali gitu loh. Disapa kembali, dikuatkan lagi keteguhannya, kecintaan mereka itu. Menurut saya film ini memang betul, kalau kata gantikannya Mas Beki kan, ini film ini sebagai mercusuar. Kalau ditembakkan itu sebagai satu penanda untuk semua orang mercusuar. Jadi semua orang itu yang punya kecintaan atas tanah air itu dikukuhkan, dikuatkan lagi bahwa iki cek podo loh, iki sih tetap loh, cek podo, semangatnya yuk dijaga bareng-bareng. Dari banyak versi, kan kalau istilahnya mercusuar itu kayak penanda ya. Satu titik, tapi dia mengawasi sekeliling. Sesuatu yang gelap ketika diterangi gitu, bisa akan kelihatan. Ya mungkin analoginya seperti itu. Kalau dengan tadi bilang karakter itu pasti akan memilih pemeran. Dan ini juga bisa dibilang film itu pasti akan memilih penonton juga. Betul. Yang terhubung vibrasinya dengan film ini pasti akan mencari film ini. Betul. Sekarang kalau kita ngelihat ya misalnya banyak film biopik, misalnya film-film biopik tokoh-tokoh kebangsaan gitu kan. Akan tetapi kan kemunculannya di bioskop Indonesia kan kadang dibarengkan sama sesuatu yang dikonstruk hype lebih besar gitu. Jadi kemunculannya kadang-kadang nggak terlalu kelihatan. Saya nggak tahu apakah ini skema, tapi saya nggak mau bilang seperti itu. Saya hanya bilang bahwa sebuah karya itu akan mencari orangnya, penikmatnya sendiri.
sampai sekarang pun ada yang masih nyari. Berarti ya buktinya itu. Iya. Saya jadi punya ide nih, karena kan ini Mas, untuk tahun ini Opsit sedang bangun 65 unit rumah layak huni. Punya ide nobar seluruh Indonesia itu ya? Masuk ya? Masuk. Di lokasi rumah syukur ya? Masuk. Pol itu malah justru menurut saya keren. Karena kalau gini, bioskop itu kan punya keterbatasan. Bahkan televisi punya keterbatasan. Tetapi film ini ketika diputar, saya masih ingat waktu itu kasus di Pare, kejadian di Pare. Film itu benar-benar diputar, masang slide itu di bawah dapuran empring itu loh. Jadi rumpun bambu, terus sekolah kalau nggak salah. Terus di situ warga itu ngumpul. Ya warga-warga masyarakat setempat itu ngumpul dan mersani film itu. Menurut saya itu penting loh. Itu jauh lebih penting daripada kita cuma berasumsi bahwa film ini akan dinikmati dengan satu tempat yang proper gitu. Karena ini kebutuhannya bukan proper lagi, kebutuhannya itu informasi dan nilai. Dan pelajarannya juga. Dan pelajarannya itu penting banget. Iya sih, itu bagus ya sepertinya. Karena momentumnya pas, Sumpah Pemuda dan lahirnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tapi memang yang nyari film ini tuh dalam tanda kutip lebih sering itu sih, lebih banyak-banyaknya tuh pada sejarahnya, pada konteks itu filosofis filmnya, simbolik filmnya, bukan luar teknis ya pastinya, luar teknis. Segera membawa film bahagia ini ke bioskop-bioskop. Tapi sampai sekarang masih ST ini Mas ya. Saya sambung ya. Oh, sambung lah. Siap. Sambung. Saya tuh yo enggak ini sih. Maksudnya ST itu jadi kayak kebutuhan memang. Mas, soal Lagu Kebangsaan ini dari menurut jenengan ya, pribadi jenengan. Ada enggak mungkin perubahan pandangan atau perubahan pendapat sebelum dan sesudah memainkan peran Pak Wage, dan bagaimana jenengan memandang Lagu Kebangsaan ini? Kalau secara perspektif personal ya, personal nih, saya bilang secara pribadi, kata-kata itu kan senjata. Kata-kata itu bukan milik manusia. Kata-kata itu miliknya Tuhan. Jadi ketika orang memilih diksi, memilih kata, itu sudah dengan satu pengharapan, satu asumsi bahwa ini akan ditujukan untuk sesuatu. Nah, tujuan ini tentu saja kalau kita membahas dalam konteks Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dari 3 stansa sampai yang sekarang ini kan perubahannya besar tuh. Perubahannya besar itu maksudnya secara nilai itu sudah berbeda. Tapi ini saya pribadi loh. Ya tentu saja sangat bisa diperdebatkan, tetapi menurut saya kalau kita mau kembali kepada kekuatan dari kata-kata, ya hendaknya kembali ke 3 stansa untuk ngomong ke Indonesia saat ini. Dan sampai kapanpun. Karena kan stansa 1, 2, 3 itu kelihatan posisi personal saya, aku, dan aku yang lain. Itu kan kelihatan banget dalam kajiannya loh. Ini bukan saya yang ngomong, ini salah satu kiai yang bicara soal itu di depan santri-santrinya. Oh iya? Iya. Jadi mereka mengkaji Lagu Indonesia Raya. Dan 3 stansa, maksud saya kan jarang banget orang membicarakan 3 stansa. Tetapi ketika 3 stansa ini muncul kan tentu saja sangat, kita nggak bisa meng-highlight orang yang bilang kepanjangan, gini. Ya nggak bisa kita potong lah kalau misalnya. Sangat sepele alasan kepanjangan. Iya, itu sepele. Tetapi kan dengan begitu orang mereduksi nilai yang terkandung di situ, sehingga seolah-olah itu tidak bisa tahu posisinya aku di dalam keindonesiaan ini, dalam memandang pulau, dalam memandang keberagaman itu, posisiku seperti apa, wujud syukurku itu bagaimana, caraku menjaganya itu bagaimana, caraku mendoakannya mulialah. Itu kan bahagialah. Itu kan wujud syukur, wujud doa yang diucapkan. Nah, kalau misalnya katakanlah 3 stansa ini ajek ya, dari dulu tidak mengalami pergeseran gitu. Mungkin secara mentalitas itu kan kayak gini ya. Kalau dalam istilah Jawa itu, di dalam ilmu kejawaan itu dia bilang bahwa asmo kinaryo jopo, atau nama itu
bagian daripada dalam terjemahan bebasnya itu mantra atau pengharapan. Atau sastro tantu momo marang kang tan angawai. Sesuatu yang diucapkan itu tidak akan pernah bisa, dalam terjemahan bebasnya itu tidak akan pernah bisa membekas dalam diri seseorang jika tidak hadir dalam sebuah kesadaran gitu. Kalau hanya di mulut saja, di mulut saja nggak bisa. Nah, itu konteksnya memang cukup random ya. Tapi kalau biasnya itu saya tarik, misalnya sekarang kita bilang, aku bisa. Sekarang aku harus bangun pagi dan aku harus bekerja supaya aku mendapatkan sesuatu yang menjadi targetku. Itu kan kita bilang bahwasannya kata-kata itu bagian daripada mindset. Mantra. Sesuatu yang sesuatu yang besar yang coba ditarik ke dalam diri, bahwa tubuh diri pribadi itu punya kemampuan untuk memunculkan satu energi yang besar. Itu juga kita punya bahasan soal menarik kekayaan dengan cara itu kan, buku-bukunya buku motivasi itu kan kuat ya. Mindset, nah, ini ya boldnya di motivasi. Kalau motivasinya kepotong, ini lagu national anthem loh ini. Sa Indonesia ya. Tapi nggak punya pengharapan dan positioning yang kuat, jo arep kepiye masyarakatnya. Terus harus bagaimana memposisikan dirinya? Dinyanyikan hanya di mulut aja gitu ya. Dan maksud saya adalah diksinya nggak tepat itu loh. Bukan nggak tepat, tapi diksinya itu tidak sedalam kalau 3 stansa. Kalau 3 stansa kan orang jadi mikir, aku punya anggapan, punya harapan. Sehingga gini, haters itu banyak. Ngomong ke Indonesia, hatersnya banyak banget. Indonesia negeri koruptor gini, lah itu haters kabeh. Maksud saya, jika semua orang kemudian mengkonsumsi kebencian itu, maka yang tumbuh ya kebencian. Tapi kalau orang mengkonsumsi cinta, yang tumbuh ya cinta, gitu kan? Tapi zaman saiki loh Mas, orang bilang cinta tanah air aja cinta ya. Lah iya. Haters. Maksud saya gini. Benar. Dan nggak perlu sesuatu hal yang besar. Kan sekali lagi saya bilang, saya itu juga titik baliknya gini, bukan bermaksud saya itu tunjuk kemudian koyok sing paling ngerti, enggak. Buktinya ketika saya main wage itu dibuka semuanya kok. Posisi saya itu ada di mana di Indonesia ini. Sampai akhirnya terus kemudian saya bilang, saya harus mengambil peranan dalam cara saya istilahnya bukan berbakti ya, terlalu besar mungkin kalimat berbakti itu, kata berbakti itu. Ya migunanilah itu untuk Indonesia. Saya itu secara pribadi kemudian disadarkan dengan banyaknya konten yang itu teman-teman muda yang no pretend ya, maksudnya tujuannya itu ya sebenarnya untuk bersihin sampah pure gitu, tapi dia bisa menggerakkan sekian ribu orang, instansi dan segala macam hanya untuk ngeruk sampah. Orang pasti pembencinya banyak. Alah ini konten. Ya ora apa-apa nek anjene dadi konten, tapi kan sampahnya bersih dan bermanfaat. Dan 5 orang yang terjun untuk, misalnya ya teman-teman itu 5 orang, 7 orang mereka terjun untuk garuk sampah. Dan itu kan terjadi, mereka relate dengan yang di luar negeri, relate dengan beberapa daerah. Jika hal ini bisa memantik teman-teman muda yang lain, kenapa enggak? Nah, maksud saya adalah konsumsinya bukan konsumsi kebencian, konsumsinya konsumsi cinta itu. Terlepas mereka itu bukan instansi atau institusi kenegaraan, tapi mereka menjadi bagian daripada masyarakat yang bergerak gitu. Dan memang benar sih, saya rasa ketulusan cinta, ketulusan jiwa itu juga bisa menarik ketulusan jiwa orang lain. Betul. Case-nya sama seperti Indonesia Raya. Betul. Karena itu datang dari ketulusan jiwanya Bapak Wage. Akhirnya kita juga tergugah, terpantik semangatnya itu. Iya, itu line-nya aja, kalimatnya menurut saya nggak sembarangan itu. Kalau di film itu pun juga kelihatan Bapak Wage bagaimana perjuangannya supaya bisa keluar dengan judul tersebut aja, Indonesia Raya. Kemudian lirik-liriknya. Ya beliau hanya salah satu dari sekian banyak orang yang tidak terekspos, yang tidak punya monumen atas kecintaan mereka gitu aja. Ya.
ada monumen. Dan memang beliau tidak mengharap untuk dilulukan juga. Iya. Saya rasa memang kayak gitu. Dilihat dari yang selalu tersembunyi Iya, gitu ya. betul. Tapi berpengaruh nggak Mas ke misalkan kepribadiannya jenengan? Sudah memainkan lagi masih nyantol? Masih sih. Secara nilai sampai sekarang masih. Sampai sekarang pun sampai masih, sekarang masih. Khususnya saya dipertemukan, jadi semacam apa ya, kayak ini bilang ya bisa dibilang kayak semesta mendukung gitu ya. Jadi kayak dipertemukan dengan beberapa komunitas, teman-teman yang bergerak dan mereproduksi karya-karya yang berbasis cinta tanah air, baik itu yang mundur ke belakang melalui momentum Perang Jawa maupun sampai yang modern gitu. Sampai yang sekarang lah praktiknya bagaimana mereka kemudian mendeliver pengetahuan mereka untuk membagikan rasa cinta kepada tanah air. Kalau cinta kepada tanah air ini konteksnya terlalu besar, mungkin cinta kepada sesama, cinta kepada makhluk. Itu yang akhirnya membawa saya ketemu sama mereka. Ya unik, mereka ketika ngobrol itu masih terselip ngomong, "Oh, iki Pak Wage iki." Ya, itu masih terselip gitu masih. Ya, saya juga masih terselip, apalagi kalau sama gantikan sama. Ya. Bahkan kemarin waktu produksi itu ya ini yang lain itu. Saya bilang, "Pokoknya nek aku aja mbok kayak kaca meripat karo kopiah aku. Rampung aku. Wis bubar iku wis karakternya." Bunder ya bubar iku wis. Jadi makanya saya terus kemudian berusaha sebisa mungkin untuk mengubah baik pola rambut, kumis, ini semuanya tak ubah terus untuk beberapa produksi supaya orang itu nggak menemukan satu karakter. Itu ini soal ini sih. Atau bisa dibilang kayak nyari Rendra lagi ini, balik ke Rendra lagi gitu ya. Balik ke Rendra lagi. Kalau enggak, wah hidupnya beliau itu ya menyenangkan, ya sedih. Gue nemplek terus gak diresi lah ya repot ya. Gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih Mas. Iya, dikit-dikit nggak apa-apa. Meskipun nggak 100% ya. Kalau akhir-akhir ini dengan ada tawaran yang belum lagi? Ada ya? Ada. Ini malah justru biopik lagi. Oh, biopik lagi. Biopik lagi, tapi saya nggak jadi pemeran utamanya. Tawaran biopik rencananya akan dieksekusi bulan depan, cuma ini masih nunggu dealing juga. Itu soal pemersatu pulau-pulau Nusantara. Ada. Oh, ini kayaknya belum bisa di-spoil. Belum bisa di-spoil. Itu saya nggak dapat pemeran utama, tapi saya jadi di casting menjadi narator yang menghubungkan film itu dari awal sampai akhir. Naratornya. Jadi gurunya lah istilahnya, yang menjelaskan film itu nanti secara keseluruhan. Tapi ini saya belum dealing. Cuma yang menarik itu kenapa ketemunya sama isu ini lagi gitu loh. Ketemunya sama isu-isu gini. Sampel paling Mas ya. Iya mungkin. Ya kan, ya itu tadi balik lagi kan karakternya yang nyari pemerannya. Iya. Paling berarti ya sebenarnya jangan bosan-bosan kalau ketemu teman-teman opsit lagi, ketemu warga Siddiqiyah lagi. Itu sudah saya alami di tahun-tahun pertama itu. Apalagi di tahun pertama. Dikit-dikit masuk lagi. Iya. Tapi sekarang Mas Rendra sih Kak. Iya. Rendra banget kalau sekarang. Ya, kalau udah nggak kerasa udah ngobrol cukup lama ya. Udah 1 jam, hampir 1 jam. 40 menit ya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Iya. Pertanyaan terakhir. Menjelang Sumpah Muda ini juga, atau menjelang lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, kalau tadi itu pandangan pribadi dengan mengenai lagu kebangsaan, kalau ini tuh lebih ke apa sih dari seorang Mas Rendra ini, cita-cita yang benar-benar ingin jenengan lihat terkait topik ini? Angel ya, angel. Saya masih ingat juga omongan Mas Rendra yang kemarin bahwa
kumpulan orang-orang yang cinta tanah air itu selalu ada dan selalu menunggu mercusuar. Betul. Dan mereka selalu siap untuk tempur lah, bertarung. Betul. Dan itu saya alami sendiri. Maksudnya sampai hari ini ya. Itu saya masih mengalami betul. Teman-teman muda, teman-teman yang mungkin juga tidak lagi muda, itu mereka terus membicarakan soal nilai-nilai positif tentang kecintaan atas tanah air. Dan itu membuat menurut saya sesuatu yang di semesta ini kan dia balance ya, sikap punya nilai keseimbangan gitu. Ketika ada orang yang getol untuk ngomong kebencian, maka ada sebagian yang lain dengan berimbangan, dengan jumlah yang berimbang itu akan membicarakan cinta tanah air. Kalau dalam konteks cinta tanah air, kalau saya secara pribadi itu ya alhamdulillah sampai hari ini masih diajak untuk ikut tergabung, mewartakan secara langsung, menginisiasi program-program yang sifatnya mengembalikan orang pada atau mewartakan kembali bahwa kita sebisa mungkin harus menjaga dan bersyukur karena hidup di tanah yang luar biasa. Cinta tanah air lah istilahnya gitu. Dalam istilah yang singkat dan cepat gitu. Kalau saya kan hitungannya udah nggak generasi muda lagi ya. Tapi yang bisa mungkin saya sampaikan itu kita itu punya kesempatan besar untuk andil, untuk ikut bagian mengembangkan, menumbuhkan, merawat nilai-nilai kecintaan kita atas tanah air dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Karena memang kita harus menjadi bagian dari itu. Harus menjadi bagian dari itu sebagai wujud syukur kita. Lagu Indonesia Raya diciptakan dengan diksi atau pilihan kata yang luar biasa hebat, dengan permenungan yang kuat, dengan daya dan momentum. Nah, mungkin kita ketika melihat film ini ya diputar ulang itu, orang akan bisa menemukan bahwa dia secara personal ya manusia, tapi dia bisa melakukan sesuatu dari disiplin keilmuannya di waktu yang tepat dengan pemikiran atau permenungan yang juga kuat untuk mewartakan kepada dunia, kepada banyak orang bahwa yuk balik yuk kembali mencintai tanah air, yuk kembali bersikap baik lah, istilahnya gitu ya, bahwa dia juga bisa jadi bagian dari gerakan itu gitu. Bisa, dan nggak perlu tergabung dalam institusi yang besar. Dia bisa menjadi personal yang kuat. Istilahnya orang butuh mungsuh, orang butuh bolo. Yang penting dia secara pribadi bisa mewakili nilai-nilai itu gitu. Misalnya seniman, ya bikinlah sebuah karya yang bisa menggugah, yang bisa ikut merawat kecintaan, bukan menebarkan kebencian. Apa toh oleh gitu. Istilahnya kalau kita pakai analogi, kita membakar kecil aja, api kecil itu hutan itu dalam momentum sekarang yang kekeringan panjang, istilahnya yang panas panjang dan angin yang tinggi, itu iso kobong habis ya. Nah, kepentingan kita juga harus paham soal momentum, makanya perlu kita belajar momentum, perlu belajar sejarah, itu untuk itu. Kalau kita nggak bisa sejarah tapi nggak tahu momentum, omong kosong. Bukan omong kosong, artinya akan kurang tepat gitu pergerakannya. Agak random ya Tun ya. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Rada bingung ya ngomongnya. Karena kalau ngomong begini tuh kayak balik ke dalam diri saya sendiri. Jane awakmu iso apa sih? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya gitu Tun. Saya masih memproduksi karya-karya yang sekarang ini mau saya inisiasi dengan salah satu
istilahnya sederek saya, keluarga saya. Salah satu channelnya namanya Mulat Sariro gitu. Mulat Sariro itu kan kembali melihat diri kita sendiri, tetapi di situ tema besarnya adalah hubul watan minal iman atau cinta tanah air. Kita mereproduksi karya-karya lama yang mengembalikan pada kesadaran manusia atas posisinya sebagai makhluk dan posisinya di dalam bermasyarakat. Lewat karya-karya, lagu, pembacaan naskah, yang memang kecil, tetapi analoginya kayak beginilah. Kita datang untuk misalnya ini dalam konteks ekologi ya. Kali ini longsor terus. Mbok nek iseng ditanduri opo lah apa nek enggak ada biji apa buah kersen buang aja di pinggir sungai, dia kan tumbuh cepat. Nah, ketika dia tumbuh itu bisa menyangga supaya tanahnya enggak longsor. Punya kesadaran kayak gitu, datang jalan kemana terus ono paku disingkirno. Kan sepele gitu, kecil gitu. Tapi bahwa kita punya orientasi untuk oh ini kita lakukan untuk orang lain bukannya untuk kita. Nah, itu yang masih kurawat sampai hari ini. Kecil tapi berusaha untuk stabil. Nek gaya karya kegedean, yo cilik-cilik aja lah. Nggak membuang sampah sembarangan, gitu-gitu tuh kecil. Atau mengajarkan kepada anaknya, nggak perlu lagu Indonesia Raya kegedean, tapi sikap-sikap sebagai makhluk, sikap-sikap sebagai manusia Indonesia, sikap-sikap sebagai orang Islam yang beragama, orang Indonesia yang beragama Islam tuh kayak gimana sih gitu, istilahnya gitu. Itu kecil tapi menurut saya perlu ditumbuhkan terus. Sebenarnya memang pada saat itu dia bisa mengira bahwa hal itu kecil, tetapi efeknya bisa bergenerasi, bisa bergenerasi. Betul. Misal hari ini kita ngajarkan anak buang sampah pada tempatnya, atau kamu jangan. Yo katakanlah kalau mau minta ngambil sesuatu minta tolong, matur nuwun, derek langkung itu kan hal kecil tetapi kemudian kuat. Ketika gitu. itu sudah meresap ke dalam diri dia bisa mengajarkan orang lain. Betul. lagi. Dan itu juga jadi ruang untuk nampung kebaikan yang lain. Kayak gitu. Kecil tapi itu menarik. Ya paling tidak kita perspektifnya nek iso nganu Tun. Maksudnya secara pribadi iki aku tresno karo podo-podo. Iki Indonesia ini sudah memberikan banyak untuk saya. Dalam konteks ini ya, wilayah sistemik. Kalaupun kita menemukan hal yang janggal, itu kan manusia. Nilainya kan dia benar-benar sifatnya mutlak. Nilai itu mutlak. Yang mengubah itu manusia. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Bukan Indonesianya. Istilahnya nggak butuh. Ya. Biasa aja. Tapi ketika kita merusak ya kayak gitu kasusnya. Mungkin gitu. Mungkin banyak yang itu yang akhirnya anak-anak sekarang salah mengerti karena kesalahan manusianya yang dibenci Indonesianya. Iya, jadinya. betul. Harus bisa membedakan dengan pastilah mana yang kesalahan manusia di atas tanahnya ini dan mana nilai-nilai luhur mutlak yang tidak usah diubah, dan itu semua memang untuk kita dari Allah untuk kita. Iya, betul. Aku kok nggak bisa ya Mas ngobrol sampai zaman itu yang biasa-biasa aja itu yang dibahas. Kenapa harus Iya mungkin wadah ya. Maksudnya kita juga dibesarkan dalam lingkup yang serupa gitu. Selalu kalau nggak bahas-bahas yang jeru-jeru ini. Tapi ya kayak gitulah ya. Secara general kita semua pasti setuju ya. Ya lakukan hal baik. Lakukan hal baik. Mulai dari diri sendiri. Sebarkan kebaikan ya buat lingkungan kita sendiri aja. Betul. Buat teman-teman kita, keluarga kita, dan sebagainya. Dan jangan takut sendiri. Kita itu cuma delok ya nek ngene ya ketutupan tembok, tapi nek gelem mlaku nang njaba ya wah kayak di sekitar kita itu banyak. Dan ini momentum tepat gitu. Kita akan melihat ya prediksi ya, analisa bukan prediksi. Berdasarkan analisa itu ke depan ini kita akan mengalami fase-fase sulit. Iklim juga sudah berubah, sudah unpredictable. Terus kemudian banyak kejadian. Kalau sebagai manusia kita tidak kembali ke dalam pribadi kita, ya susah tuh. Kita nggak punya daya yang kuat untuk cukup bisa bertahan dalam
situasi kayak gini. Manusia harus kembali lagi sebagai manusia. Iya. Jadi manusia lagi. Gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ngedrek ngobrol Mas Hendra ini. Nggak pernah ya ngobrolin biasa-biasa aja. Lalu dalam-dalam bahasannya. Tapi ya tadi kesimpulannya. Dan karena kita menjelang bulan Oktober, bulannya Sumpah Pemuda dan Layar-Layar Kebangsaan, jangan lupa untuk selalu merawat kecintaan kita. Iya. Pada tanah air, cintaan pada sesama, pada alam, pada Tuhan pastinya juga. Tetap ngeste ya Mas? Oh ngeste. Tetap ngeste. Ngeste. Terima kasih Mas Hendra atas waktunya. Bentar sama Mbak Tuhan. Terima kasih sudah menonton podcast karena sudah maghrib diakhiri dulu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, makasih untuk nyempratan kopi. Oh, iya. Iya.